Di sini saya akan mereaksi sebuah video tentang materi keterkaitan antarsila Pancasila. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka dari itu, ibu harapkan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 1, yakni menjiwai Pancasila dengan subbab keterkaitan antar sila Pancasila. Peta konsep pembelajaran hari ini adalah materi tentang menjiwai Pancasila, dan subbab pertama kita akan membahas tentang A, makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila. Dan dalam subbab ini kita secara spesifik akan membahas tentang keterkaitan 5 sila Pancasila dan makna 5 sila Pancasila. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila terdiri dari 5 sila dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dipaparkan dengan lebih detail, kita akan mendapati keterhubungan antar sila-sila Pancasila tersebut. Yang pertama, hubungan sila pertama dan kedua. Dengan keterkaitan atas keduanya, Pancasila tidak hanya menghendaki setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila persatuan Indonesia atau kebangsaan juga sama seperti itu. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala macam upaya di dalamnya, baik untuk menjaga kelestarian alamnya maupun untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada. 3. Hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni sila kedua, dengan sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni tahun 1945, bahwa Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia atau global dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan itu, identitas kebangsaan yang diajarkan oleh sila ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan secara universal sebagaimana dikehendaki oleh sila kedua. Keempat, hubungan sila persatuan Indonesia, yakni sila ketiga, dan sila kerakyatan, yakni sila keempat. Dalam hal ini, sila ketiga yang melahirkan prinsip kebangsaan mesti dipahami sebagai paham yang di dalamnya memiliki nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan negara ataupun masyarakat dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan keberadaan hak-hak asasi manusia yang tertanam pada prinsip demokrasi. Selain itu, keberadaan hubungan antara sila ketiga dan sila keempat ini juga menghendaki agar semua orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dilihat dalam posisi yang setara dan sama-sama bisa berperan untuk memajukan bangsa. Kelima, hubungan sila kerakyatan, yakni sila keempat, dan sila keadilan sosial, yakni sila kelima. Sila kerakyatan dan sila keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi yang semestinya dijalankan di Indonesia tidak hanya dimaknai sempit dalam aspek politik yang biasa dicontohkan melalui penggunaan hak atau suara rakyat dalam pemilihan umum ataupun menyuarakan aspirasi atau pendapatnya di ruang publik. Artinya, dalam konteks hubungan antara sila keempat dan kelima, pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat tidak hanya mengarah pada hadirnya kebebasan atau kedaulatan rakyat semata, tetapi juga terwujudnya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian dari hak sosial ekonomi warga negara. Demikian tadi penjelasan tentang keterkaitan antar sila Pancasila. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar ya. Menurut saya, penjelasan dalam video tersebut sangat jelas dan mudah dipahami.
saya jadi lebih mengerti bahwa Pancasila bukan hanya 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai-nilai yang harus diterapkan secara bersamaan. Video itu juga membuat saya sadar bahwa saat satu sila dijalankan, maka sila lainnya ikut mendukung. Misalnya, sikap kemanusiaan akan memperkuat persatuan, dan musyawarah akan mendorong keadilan sosial. Saya merasa video ini membantu saya memahami Pancasila bukan sekedar teori, tetapi sebagai pedoman yang nyata dalam sikap sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.